Tauhid Metafisik Channel, spiritualis yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi, yang merupakan spesialis, pakar, dan master yang membahas tentang ilmu vibrasi antara diri, Tuhan, dan alam semesta, membahas tentang ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan mengupas tuntas rahasia tentang ilmu mustika, pusaka, dan benda berdua. Update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi gratis. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah subscribe, gratis, dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam second channel Tauhid Metafisik. Tentunya ini saya akan review kepada teman-teman yang judulnya adalah 4 jenis mustika yang memiliki energi keras dan panas dari alam, ya. Nah, ini yang tidak bisa dihilangkan meskipun ditirakati dengan cara apapun, ya, meskipun dengan ayat-ayat penjagaan, karena dia merupakan watak asli dari mustika tersebut. Di sini ada saya contoh reviewnya, ya, yang biasa di admin itu ada pilihan-pilihannya. Ini di sini ada munta besi, ya. Ini munta besi yang tidak boleh diasah, ya. Ini dinaikkan ring, dia tidak boleh diasah. Kalau diasah atau dibulatkan maka energinya bisa total hilang, ya, ataukah mengecil, ya, sangat menjadi lemah. Nah, itu memang sudah saya coba, ya, makanya bentuknya agak seperti ini. Nah, ini digunakan oleh orang Sulawesi, ya, dari zaman penjajahan ini, ya, dari zaman penjajahan digunakan untuk menjaga diri melawan penjajah, dan ada sejarahnya. Ini ditemukan di bawah-bawah lereng gunung, ya, yang dia berwarna coklat, ya, kehitaman. Ini coklat kehitaman ini karena kandungan logam yang penuh di sini dan besi yang banyak sehingga membuat dia berkarat, ya. Jadi dia kalau diasah, ya, dia akan membentuk seperti logam-logam. Dia akan berwarna metal, ya. Ini munta besi origin Sulawesi, ya. Ini yang saya bawa sampel. Ada di sini badar besi, ya. Ada jenis 3 yang saya unjukkan. Ini ada jenis merah, ada jenis loreng, ada jenis hitam. Ini sama energinya, hanya asal dan daerahnya yang berbeda, ya. Ini yang kedua yang kita review. Tentunya macam-macam, ada yang dari Sulawesi, ya, ada yang dari loreng tentara itu Sumatera, ada yang dari Kebumen yang merah, ya, ada juga dari Sulawesi, ada yang hitam berasal dari Jawa, ya. Nah, ini yang nomor 2. Nomor 3 itu ada di sini fosil kijing bungkem. Ini fosil kijing yang berasal dari Cirebon. Kenapa banyak berasal dari Cirebon? Karena dia dulunya banyak di hutan Cirebon itu dataran rendah, yang dulunya dia adalah laut, ya, yang bergeser kalau dari geografi, sehingga mundur dalam jarak yang sangat jauh, ya, sehingga di sana tertimbun selama jutaan tahun sehingga dia menjadi fosil. Ini fosil kijing bungkem. Dia juga ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kehijauan, ada yang hitam juga, ya. Ini sudah menjadi fosil. Ini yang nomor 3. Nanti kita akan review satu persatu. Ini yang nomor 4, kol buntet. Kol buntet ini biasa ditemukan di bawah-bawah bukit yang berdekatan dengan laut, ya. Ini kol buntet. Ada yang jenisnya ujungnya hijau, ya, ada yang putih full, ada yang putih bercampur kehitaman. Jadi ini 4 yang akan saya reviewkan.
bahwa dia memiliki energi yang sudah keras ya, wataknya keras dari alam ya. Tentunya ada nanti cara untuk mengakalkannya supaya dia tidak terlalu keras ya. Nah, contoh kita akan mulai dari yang munta besi. Nah, munta besi ini dikenal dengan singkatan dari munta dan besi ya, atau dengan kata lain monta dan basi. Monta itu artinya bersentuhan atau kontak ya, dan basi artinya besi. Bisa dikenal juga dengan kontabasi ya, ataukah ini juga bisa disebut juga dengan pulau besi ya. Pulau besi itu yang dominan kehitaman, bahkan dia nempel magnet karena Fe ataukah besi lebih dominan pada mustika tersebut. Tapi dia secara energi sama. Ini ditemukan di lereng gunung di Makassar, banyak ditemukan, dan ini memiliki sejarah ya. Sejarah bukan yang dibuat-buat, memang dari zaman peperangan para orang-orang Sulawesi ini mengikat dengan kain merah bentuk bulatnya dan ditempelkan ke pusar ya. Ada juga yang menempelkan di tulang ekor ya. Karena orang Sulawesi meyakini bahwa yang lebur itu ketika kita meninggal, yang masih utuh itu mau dilakukan pengujian oleh ahli juga dileburkan, dia tetap hidup, yaitu tulang ekor ya. Makanya dia ditempel di tulang ekor. Nah, ini juga saya solusikan untuk menaikkan ring ya, hanya tampilannya agak sedikit seram. Nah, ini memang keras dari alam, mau ditirakati dengan ayat untuk penjagaan dan untuk melembutkan, dia tetap aja masih ada tersimpan. Sehingga untuk mengakalinya ini bisa diberi dengan minyak rawat jafar merah atau misik hitam bisa ya. Ini untuk mengurangi, tapi tetap tidak bisa hilang. Dia seperti watak manusia. Kalau basicnya itu pendiam, susah untuk bisa berbicara ya, ataukah dia kalau dia banyak omong ya perlu usaha yang begitu keras ya, itu pun tidak bisa hilang total. Nah, ini pulau besi, munta besi ataukah kontabasi. Jadi ini orang-orang Sulawesi dia merawatnya biasanya dengan beras merah atau beras hitam ya, ditaruh di sebuah tempat dan dirawat di sana ya. Karena dulu penghargaan kepada benda ini menyelamatkan dari para penjajah ya, itu memang kisah nyata, bukan dibuat-buat. Sehingga ini masuk salah satu mustika andalan orang Sulawesi ya. Biasa pelaku spiritual pasti tahu munta besi ini ya, atau pulau besi. Mereka juga sebut inti besi ya. Dia diikat di tulang ekor, tapi bisa juga digunakan menjadi cincin atau kalung dan sebagainya. Ini keras ya, biasanya pemakai itu seminggu pertama sedikit emosi, makanya diberikan minyak rawat ya untuk mengurangi. Ini sudah watak dari alam, ini yang pertama ya. Ini munta besi. Nah, kita coba ya, lanjut yang kedua ya. Di sini ada badar besi ya, ini yang loreng. Ini Sulawesi juga ambil, ada juga yang loreng tentara itu dari Sumatera. Ada yang badar besi hitam ya, didekatkan, ada yang merah. Nah, ini kenapa dia bawaannya panas dari alam? Karena juga logamnya banyak kan. Jadi sesuatu mustika yang mengandung logam yang banyak itu memiliki energi yang di awal kita pakai biasanya sedikit panas dan kita terbiasa. Itu bukan panas karena jin ya. Ingat, banyak pelanggan-pelanggan, kok bang badan saya agak panas ataukah saya sedikit emosian ketika memakai yang part saya jelaskan ini. Karena memang bawaan alam ya. Saya sudah mencoba melakukan dengan berbagai cara amalan-amalan yang saya ritualkan, tapi memang wataknya ya, itu hanya terjadi biasa seminggu saja, sehingga booster penambah untuk melembutkan dia biasa ini menggunakan jafar merah ya. Nah, ini kisahnya ini banyak dipakai oleh wali-wali zaman dulu ya, wali-wali, para pendekar ya, para orang-orang raja, patih-patih, badar besi ini ya, karena memang dari zaman dulu turun-temurun semua masyarakat baik di Nusantara, baik di Jawa ya, di Sulawesi, di Sumatera, di Aceh, di hampir semuanya meyakini batu ini memiliki energi pagar goib terkuat ya.
bisa mengembalikan sihir dan memiliki energi penjagaan dan kedikjayaan yang bagus ya. Nah, jadi supaya Anda tidak bingung, kan banyak banget, bukan sedikit, sangat banyak. Bang, kok badan saya panas kalau baru pakai ini selama seminggu 2 minggu. Itu memang bawaan alam ya. Supaya Anda mengerti, pada kesempatan kali ini saya pun dulu muntah besi yang saya bilang itu, saya pakai gelang ya, saya bentuk menjadi gelang. Setelah itu di sekitar malam jam 3 ya, saya balik dari rumah teman, itu saya stroke ringan dan badan saya panas. Nah, itu memang begitulah bawaan alamnya, sama dengan badar besi ini. Nah, badar besi ini pun yang untuk mencari motif yang bagus ya, kualitas batunya bagus dan berenergi, itu pilihan ya. Jadi produk Tauhid Metafisik itu sudah dipilih kualitas batunya terbaik ya, dan dibentuk desainnya supaya terlihat elegan dan memiliki energi supaya tidak terlihat seram ya. Jadi kalau bisa dia enak di jari dan energinya kuat, itu lebih baik daripada tampilannya seram ya. Nah, seperti itu. Seperti ini Anda lihat ya, dari ring-ringnya pun sangat bagus ya. Jadi tidak terkesan Anda menggunakan sesuatu jimat gitu ya. Nah, ini badar besi. Ini terkenal batunya para wali ya, dan para sesepuh kerajaan. Itu dari sejarahnya. Nah, kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga, fosil Kijing Bungkem ya, origin ini Cirebon. Ini yang rata-rata semua barang saya fosil Kijing Bungkem ini dari Cirebon ya. Nah, dia ini kerang kijing yang sudah tertanam dalam waktu, kalau hitungan gemologi sampai menjadi batu ini 20 juta tahun ya. Kalau Anda coba cari di satu kampung pun, kalau memang tempat itu bukan bekas laut dulunya, tidak bakalan bisa nemu ya. Nah, ini 20 juta tahun tertanam baru dia bisa jadi batu ya. Sehingga dari langkanya saja sudah susah nyarinya, ini masuk kategori barang antik, barang langka, dan mustika ya. Dia secara gemologi proses perubahan menjadi batu itu 20 juta tahun ya. Nah, ini fosil Kijing Bungkem ini juga ini terkenal untuk menaklukkan lawan. Biasa penagih hutang, ataukah Anda punya bini yang cerewet, yang keras, susah diatur, ataukah Anda perempuan punya suami yang begitu keras ya. Nah, inilah dia mustikanya. Dan yang asli itu susah nemukan karena dia ini tertanam 20 juta tahun ya. Dan ini ada amalan andalannya, yang memang amalan itu fungsinya untuk menaklukkan orang-orang yang memiliki hati yang keras. Ditirakati ke benda ini selama bermalam-malam dengan puluhan ribu zikir ya. Sehingga ingat ya, batunya mendukung, tirakatnya juga mendukung. Tentunya segalanya atas kehendak Tuhan ya. Yang seperti saya bilang, kalau Anda bilang syirik, Anda punya motor aja, Anda banggakan, Anda merasa hebat kalau punya motor tersebut, itu syirik. Anda menggantungkan kehebatan Anda karena Anda punya benda, motor ya. Anda ke dokter sakit, 2 orang yang sakit, yang seperti saya jelaskan, sama-sama sakit perut, sama-sama minum obat yang sama, satu sembuh, satu enggak ya. Dan kalau Anda kata bahwa dokter itu yang menyembuhkan atau obat itu syirik, karena Anda mempercayai benda tersebut bukan karena Allah semata, tapi itu juga bekerja karena Allah. Sama hakikatnya ya. Air pun kalau Ustadz membacakan untuk mengobati orang kesurupan atau ke orang sakit, kalau Allah berkehendak sembuh. Banyak yang terjadi, bukan 1, 2, tapi jutaan di setiap provinsi ya. Kalau Ustadz itu memberikan doa kepada air tersebut dan orang sakit meminumnya sembuh, itu banyak terjadi. Sama hakikatnya ini, cuman di pribadi saya ini menuju level yang tingkat lebih ya, karena barangnya barang-barang langka, ini 20 juta tahun tertanam ya, dan barang-barang badar besi ini berkualitas bagus ya, ditirakati ya. Jadi level dari pembacaan ayat kepada air putih ataukah kepada daun untuk mengobati itu ini jauh lebih tinggi, karena barangnya adalah barang-barang langka. Nah, seperti itu ya, dan ditirakati. Ini yang ketiga. Fosil Kijing Bungkem itu amalannya pun amalan penakluk ya. Tentunya atas kehendak Allah, karena di amalan tersebut Anda meminta kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, dan dari energi alam ini Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu sia-sia
Bahkan kotoran manusia pun itu bisa membuat tanaman menjadi jauh berkembang dan lebih bagus ya, dan subur. Jadi nyamuk pun diciptakan, jutaan orang kerja di muka bumi ini karena banyak yang buat produk obat nyamuk ataukah seperti spray untuk nyamuk. Itu nyamuk yang menyakitkan, menggigit Anda ya. Apalagi mustika ataukah benda yang seperti ini dan sangat langka ya. Nah, ini fosil kijing bungkem. Dan yang keempat ini kol buntet. Nah, kol buntet ini juga banyak dipalsukan ya. Yang asli itu biasa ditemukan di gunung-gunung yang berdekatan dengan laut. Dan untuk mendapatkan kijing bungkem ini yang bagus itu pun dipilih ya, dan melalui proses ritual yang dilakukan. Jadi kol buntet ini sangat jarang di semua provinsi, hanya di daerah tertentu ya. Kalau ini ditemukan kebanyakan dari Jawa Tengah yang bukit berdekatan dengan laut. Nah, itu penghasilnya ya. Dan melalui proses tirakat, dan ini terkenal dari zaman lampau. Ini juga keras dari alam, setara kerasnya dengan fosil kijing bungkem, tapi dia memiliki kekuatan untuk lebih ke penjagaan ya. Kalau ini untuk menaklukkan orang-orang yang memiliki hati keras, kalau ini untuk dikjaya dan kejayaan, dan untuk penjagaan diri fisik dan non fisik ya. Jadi kalau Anda memakai 4 benda yang saya jelaskan ini ya, kalau Anda merasakan panas, supaya Anda nggak bertanya lagi, karena banyak banget ya teman-teman pemahar, sangat banyak itu, kok badan saya panas Kang, kok begini, dan itu real ya. Itu karena memang bawaan alam, tidak masalah. Makanya pas Anda mengoleskan minyak, membaca sholawat semampu Anda ya, meminta kepada Tuhan, maka dia akan jauh lebih berkurang. Dan itu terbukti ya, banyak pelanggan yang sedikit panas badannya ya, bahkan gemeter, itu dengan membacakan sholawat dan mengoles minyak yang saya tirakati, itu menjadi jauh lebih berkurang. Nah, seperti itu penjelasan pada kesempatan kali ini, karena ini pertanyaan kenapa badan panas gitu ya, dari banyak banget lah pertanyaan itu, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat menjelaskan. Semoga berkah bermanfaat penjelasan pada kesempatan kali ini, dan menjadi informasi tambahan kepada Anda pecinta spirituality, mustika pusaka ya. Dan tentunya jangan malas untuk membantu mengembangkan channel Tauhid Metafisik ini dengan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi ya. Dan Anda bisa kunjungi channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, vibrasi, ilmu kebatinan. Ilmu vibrasi itu adalah kaitan energi Anda dengan semesta yang Anda kirim untuk mengijabah doa-doa Anda ya. Terus channel ketiga Maniak Akik, di sana lengkap membahas tentang gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan di sana juga sebagian diaktifasi. Dan channel yang hanya saya menjual keindahan ya, karena saya penghobi gemstone, saya hanya menjual keindahan di channel Maniak Bacan itu ya. Tidak menjual fungsi-fungsi tertentu, hanya kualitas dan keindahan, tidak lebih ya. Jadi jangan berharap sesuatu lebih dari batu bacan yang saya jual, karena saya juga ingin menaikkan gemstone Indonesia, khususnya juga di keindahan seperti itu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan, baik panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin, hubungi WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik.
Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.